Selamat datang di podcast Bau Tanah. Teman kelana. Pernah nggak sih teman kelana membayangkan atau berpikir tentang alat transportasi canggih, semacam teleport? Jadi massa, kita ini kan massa nih ya, massa dirubah menjadi energi dulu nih. Kita dirubah menjadi energi, nggak kelihatan gitu ya, terus baru dipindah ke tempat lain. Nah, di tempat lain itu energi tersebut dirubah menjadi massa kembali. Kira-kira seperti proses santet mungkin ya. Jadi misalnya saya ini nggak suka sama si A, kita sebutnya seperti itu. Kemudian saya pengen nyantet dia. Ada panci nih ya. Saya minta bantuan dukun. Pancinya itu dirubah menjadi energi. Kemudian dimasukin nih ke perut si A. Nah, di perut si A itu panci tadi, energi panci tadi dirubah lagi menjadi massa. Terus abrakadabra. Perutnya ada panci. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, teman kelana, kali ini di podcast Bau Tanah saya akan bercerita tentang sesuatu, mungkin tidak cerita mistis. Kali ini kita nggak bercerita sesuatu yang berkaitan dengan arwah gentayangan, tapi sesuatu yang ya itu masih menjadi polemik tentang kebenarannya dan asal-usul ceritanya. Tapi ini menarik untuk kita bahas. Kali ini saya akan bercerita anak-anak hijau dari Woolpit. The Green Child of Woolpit. Baiklah teman kelana. Jadi di tanah Inggris itu pernah ada satu cerita yang diturunkan turun-temurun tentang keberadaan anak-anak hijau. Dan keberadaan anak-anak hijau ini pernah juga dituliskan di buku, masing-masing oleh dua penulis. Penulis pertama adalah William of Newbright. Jadi William of Newbright ini menulis di bukunya yang berjudul History of English Affairs. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu oleh Ralph of Kongstal. Ya, Ralph of Kongstal, ditulis di English Chronicle. Kedua buku itu ditulis di 1189 dan 1220 tentang keberadaan anak-anak hijau ini. Jadi Alkisah di sebuah desa yang bernama Woolpit di sekitar daerah, bukan di sekitarnya, di daerah Suffolk, Inggris, itu pernah ditemukan dua anak. Tapi anak-anak ini berbeda dari anak-anak pada umumnya. Bahkan berbeda dari manusia pada umumnya. Karena anak ini berkulit hijau. Bukan hanya berkulit hijau aja, keanehannya tidak berhenti sampai di situ. Tapi juga anak-anak itu menggunakan pakaian yang aneh gitu ya. Jadi pakaiannya itu bukan mode yang berlaku saat itu di Inggris, juga dari bahan yang aneh, bahan yang asing gitu. Terus kemudian mereka berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. Jadi ketika ditemukan di ladang itu, warga ya, orang-orang di Woolpit itu mengerumuni, berusaha untuk mencari tahu tentang anak itu. Namanya juga di desa ya, meskipun di Inggris, tapi di tahun segitu itu kan juga pasti akan dikerumuni oleh orang yang terheran-heran dengan yang pasti karena kulitnya berwarna hijau, itu kan pasti menarik perhatiannya. Dikerumunin dan tidak ada satu orang pun di desa itu yang mengerti soal bahasa dan keanehan-keanehan itu. Pada akhirnya kedua anak itu dibawa ke rumah pemilik tanah. Jadi itu tuan tanahnya. Dia seorang
seorang bangsawan juga, orang terpelajar juga, namanya Richard de Keon. Jadi dibawa ke rumah pemilik tanah ya, ke rumah tuan tanah itu. Di rumah tuan tanah itu sama, masih diinterogasi, tapi karena ada perbedaan bahasa, pada akhirnya tidak ditemukan apa-apa. Kemudian keanehan selanjutnya adalah ketika dia ditawari makan, mereka nggak mau menyentuh makanan itu. Jadi semua makanan yang disajikan itu nggak dimakan oleh kedua orang itu. Sampai pada akhirnya ada satu penduduk gitu yang saat itu dia baru saja memanen kacang, dan tahu-tahu anak itu makan kacang itu. Awalnya mereka hanya mau makan kacang-kacangan, tidak mau makan yang lainnya, hanya makan kacang. Sampai seiring waktu, kemudian mereka mulai mau untuk makan makanan seperti layaknya yang dimakan oleh penduduk di desa Woolpit itu. Nah, seiring waktu, mereka berdua pun beradaptasi gitu ya, dengan makanan, dengan ya banyak hal, termasuk bahasa juga. Tapi sayangnya, tidak lama setelah beradaptasi itu, salah satu dari mereka meninggal. Jadi dua anak itu laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki itu meninggal, dan yang perempuan tetap bisa bertahan hidup. Dan seiring adaptasi mereka, warna kulit mereka pun berubah menjadi ya layaknya manusia pada umumnya. Manusia Inggris pasti ya, nggak kayak aku kan. Kalau saya kan warna kulitnya warna-warni ya. Mereka enggak, mereka putih. Jadi kulitnya nggak warna-warni. Yang perempuan, karena yang laki kan meninggal, yang perempuan itu diberi nama Agnes. Nah, Agnes itu juga mulai belajar bahasa Inggris, dan kemudian Agnes itu mulai bisa cerita dalam bahasa Inggris pastinya tentang keberadaan mereka di ladang itu. Dan Agnes itu cerita awalnya mereka berdua, dia dan adiknya yang laki-laki yang meninggal itu mengembalakan ternak. Saya juga nggak tahu ternak apa ya, karena Agnes juga tidak bercerita ternak apa. Mereka mengembalakan ternak, terus kemudian nemu gua. Agnes dan adiknya masuk ke gua itu. Nah, masuk ke gua itu kan awalnya dari terang ya. Jadi gua itu ada zona-zonanya. Zona terang itu di mulut gua, kemudian masuk ke tengah itu zona temaram. Masuk ke dalam lagi itu zona gelap. Dan sama seperti Agnes, ketika dia memasuki zona gelap itu, dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Jadi mereka berdua itu ketakutan di dalam itu kan. Saya juga nggak ngerti kenapa mereka nggak langsung balik ya. Biasanya begitu masuk gelap gitu kan, orang secara logikanya dia akan putar balik ya. Tapi mungkin waktu itu di guanya juga banyak lorong-lorong. Jadi Agnes dan adiknya bingung baliknya ke arah mana. Mungkin. Nah, di dalam gua itu mereka berdua mendengar suara lonceng. Kemudian mereka berdua itu mengikuti arah lonceng itu. Jadi dia cuma mengikuti arah suara lonceng. Tahu-tahu dia tembus ke tahu-tahu langsung terang benderang aja. Terang benderang, dan tahu-tahu ada di ladang gitu kan. Dan ketika mereka ada di ladang, di Woolpit itu ya, ketika mereka ada di ladang, mereka itu kebingungan. Mereka bingung mencari gua, tempat mereka masuk, dan kok tahu-tahu bisa di luar gitu. Mereka kebingungan mencari gua karena ingin pulang gitu kan, ingin masuk lagi ke gua dan pulang, karena mereka benar-benar kebingungan saat itu. Mungkin karena ketika ditemukannya itu sudah siang hari ya, seperti yang Agnes cerita di awal bahwa tanah mereka itu selalu temaram kan. Tahu-tahu terang benderang gitu, mereka juga bingung kan, dan mereka tuh ingin pulang, mencari guanya, tapi guanya nggak ketemu gitu kan. Sampai pada akhirnya ada penduduk yang menemukan mereka berdua. Kemudian ya setelah ditemukan ya seperti cerita saya di awal, dikerumuni, kemudian dibawa ke rumah Pak Richard ya, pemilik tanah. Pak Richard, bukan
Pak mungkin ya kalau di Inggris, Mister, Mister, ya Mister, dibawa ke rumah Mister Richard tadi kan, sang tuan tanah, dan ya akhirnya sampai titik itu. Dan Agnes itu tumbuh dewasa di situ ya. Ceritanya cuma sampai situ aja Agnes. Cerita detailnya mungkin tidak dituliskan ya, atau tidak disebutkan. Yang pasti Agnes itu pada akhirnya tumbuh dewasa di sana. Nah, setelah dewasa, seperti layaknya wanita dan orang dewasa pada umumnya, Agnes pun menikah. Dia menikah dengan seorang bangsawan Inggris bernama Sir John Barr. Nah, menikah dan memiliki keturunan. Orang-orang percaya bahwa pemegang gelar Earl Barr itu adalah keturunan langsung dari Agnes. Jadi sampai sekarang masih ada tuh pemegang gelar Earl Barr itu ya, bangsawan ya dengan gelar itu. Itu masih ada. Jadi pemegang gelar itu dipercaya sebagai keturunan langsung dari Agnes. Nah, ini menarik soal keberadaan Agnes di desa itu ya, yang secara tiba-tiba entah dari mana tahu-tahu datang ke situ. Tapi yang jelas ada seorang ilmuwan, Robert Burton namanya. Robert Burton itu menulis di bukunya The Anatomy of Melancholy. Jadi itu ditulis tahun 1621 ya. Menurut Robert Burton ini, kedua anak itu, the grandchildren of Wolpit itu datang dari planet lain. Menarik kan? Jadi dia itu datang dari galaksi lain yang terjebak di orbit sinkron. Nah, pertanyaannya kan, orbit sinkron itu apa sih? Ya kan? Karena ini sangat fisika ya. Orbit sinkron itu orbit dari benda yang mengorbit mempunyai periode yang sama dengan periode rotasi rata-rata benda yang diorbit dan searah dengan benda tersebut, dengan rotasi benda tersebut. Jadi kalau kita kan ada planet bumi ya, kemudian benda yang mengorbit bumi itu apa, bulan ya, ya kira-kira seperti itulah. Sesuatu yang saya cuma bisa mengutip ya tentang orbit sinkron, tapi karena saya bukan fisikawan, saya juga sulit juga menjelaskannya, tapi logikanya kira-kira seperti itu ya. Jadi orbit sinkron adalah orbit dari benda yang mengorbit dan benda itu mempunyai periode yang sama dengan periode rata-rata benda yang diorbit dan searah rotasi dengan benda tersebut. Oke, itu kutipannya. Pokoknya begitulah, dia terjebak di orbit sinkron, jebret, abrakadabra, tahu-tahu ada di Wolpit. Ya kan? Dia jatuh aja ke desa Wolpit itu. Tapi dari pernyataan Robert Burton ini, kalau dia tahu tiba-tiba jatuh gitu ya, namanya jatuh kan jebret gitu ya, pasti hancur kan, apalagi dari mana ya, atmosfer sana jatuh ke bumi berapa kilo kan jauhnya ya, pasti hancur. Tapi mungkin ya dia nggak jatuh ya. Kalau di buku The Anatomy of Melancholy itu, Robert Burton menuliskannya kalau kedua anak itu jatuh. Tapi ya sepertinya nggak jatuh juga, karena kalau jatuh pasti hancur. Mungkin ya itu kayak pintu Doraemon aja kan, kita buka pintu jebret dari titik A atau ke situ gitu kan. Ya mungkin seperti itu ya. Itu teori dari Robert Burton. Ada juga teori yang mengatakan bahwa kedua anak itu datang dari planet lain atau galaksi lain ya. Cuma kalau dia datang dari galaksi lain, itu kan nggak mungkin tiba-tiba. Dia pasti naik semacam kendaraan ya, piring terbang ya atau apalah. Tapi tidak ditemukan juga jejak-jejaknya gitu ya, soal keberadaan piring terbang yang mendarat di situ, dan itu tidak sesuai dengan cerita Agnes ya, karena Agnes kan ceritanya tahu-tahu dia datang gitu aja, tahu-tahu ngelihat cahaya aja, tahu-tahu udah jebret datang ke situ. Kemudian ada
teori lain yang menarik tentang dunia paralel ya. Ini menariknya, saya pernah baca soal tulisan tentang dunia paralel ini. Jadi di dunia paralel itu sebenarnya kita semua itu ada di satu planet yang sama, bumi. Ya kan, bedanya adalah kita ada di dimensi ketiga. Sementara itu kayak ada sekat-sekat gitu. Ada dimensi kedua, keempat, kelima, dan seterusnya gitu ya. Jadi di dunia paralel itu seperti itu gitu kan. Mungkin teman-teman pernah ngelihat satu penampakan ya, ada foto mungkin ya di Tiongkok, Cina itu kan pernah ada foto, tahu-tahu di langit Tiongkok itu ada foto gedung-gedung gitu ya. Nah, itu kan sempat juga jadi pertanyaan, ini gedung apa nih kok tahu-tahu ada gambarnya di langit. Nah, mungkin itu juga kira-kira teori paralel itu seperti itu. Jadi kita semua, maksudnya kita manusia ini dengan alien yang kita sebut alien, itu ada satu di bumi yang sama. Bedanya kita terpisah dimensi gitu kan. Dan ya sepertinya kita akan numpuk-numpuk ya. Jadi ada banyak makhluk hidup gitu ya, bukan makhluk hidup apa ya, beda-beda dimensi di satu bumi yang sama. Pesannya kan jadi seperti itu ya. Tapi ya itu penjelasan yang cukup masuk akal untuk perjalanan antar galaksi ya. Karena di buku itu juga ditulis kalau alien itu, kita tuh nggak hidup sendiri gitu ya. Ada juga kehidupan lain yang kita sebut alien gitu ya. Dan mereka itu bukan dari galaksi yang lain. Kenapa? Karena logika aja ya. Bintang terdekat, galaksi terdekat itu kan berarti bintang terdekat ya. Bintang terdekat itu jaraknya ribuan tahun cahaya. Nah, ketika galaksi terdekat itu jaraknya ribuan tahun cahaya, kita punya dua PR nih. PR pertama, kita harus bisa menciptakan, untuk perjalanan antar galaksi loh ya, kita harus bisa menciptakan kendaraan yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Itu PR pertama. Terus kemudian PR kedua, karena jaraknya ribuan tahun cahaya, meskipun kita punya pesawat dengan kecepatan cahaya sekalipun, kita butuh waktu ribuan tahun untuk perjalanan antar galaksi. Kalau ingin tahu lebih, mencari tahu sendiri, atau teman-teman pernah membaca atau mendengar dan ingin berkomentar, silahkan tulis komentar di kolom komentar gitu ya. Terus kalau ada teman-teman yang ingin membantu untuk menjelaskan tentang kemunculan The Grandchildren of Wolpit ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, dan kita akan bersama-sama berbagi informasi. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Ikuti video-video selanjutnya di channel Kelanara Studio bersama saya pada podcast Bau Tanah.